Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Senin 29 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa kita mengalami depresi. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah kesibukan kita, kemudian di tengah-tengah zaman semakin canggih dengan segala macam teknologinya, berdampak pada diri kita. Terkadang kita mengalami depresi, stres, ya. Bahkan membuat kita merasa lelah mengalami kehidupan ini. Kadang-kadang kita mengalami akibat dari stres itu, mengalami vertigo, pikun, ya. Bahkan kadang-kadang kita sampai mengalami hilang akal kita. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu perlu kita menyikapi dengan bijak, ya, yang intinya kembalikanlah kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kehidupan ini yang bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis. Jadi mengapa kita mengalami depresi atau stres? Ya, disebabkan karena dasar hukum kita di dalam menerjemahkan atau mencari solusi segala bentuk permasalahan, ya, yang kita hadapi di dalam dunia ini tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ya. Orang yang mengalami depresi itu adalah jiwanya kosong, jiwanya tidak mempunyai amalan andalan, jiwanya tidak mengenal Allah. Nah, sementara jiwanya tidak mengenal Allah, tapi justru yang dominan adalah hawa nafsunya, ya, angan-angannya. Nah, ketika hawa nafsu itu dominan, ya, maka disitulah setan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Disitulah setan akan menjadi teman, menjadi kawan yang mendampingi kita. Bahkan yang lebih celaka lagi, setan itu menjadi pengambil keputusan segala bentuk urusan kita. Nah, ini kan namanya membinasakan. Jadi orang-orang yang seperti itu sebetulnya orang-orang yang dikendalikan oleh fikirnya. Sementara jiwanya, hati nuraninya, akalnya, kolbunya itu kosong, sehingga tidak mampu orang itu berkomunikasi dengan Allah. Ketika orang itu tidak mampu berkomunikasi dengan Allah, maka Allah kesulitan untuk menurunkan cahayanya kepada orang itu. Mari kita renungkan surat As-Zukhruf, surat 43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu dari Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, dan orang itu menuruti hawa nafsunya, dan orang itu membiarkan setan masuk ke dalam tubuhnya melalui aliran darah, yuqayyid lahu syaitanan, kami adakan baginya setan itu teman. Kami adakan baginya setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman sejati yang selalu menyertainya, ya. Makanya kenapa orang itu selalu bermaksiat kepada Allah, minum minuman keras, berjudi, berzina, ya, zalim, merampok, mengambil hak orang lain, ya.
atau segala bentuk maksiat lainnya dan menganggapnya itu biasa, ya karena apa? Karena orang itu jauh dari Allah, orang itu jauh dari Al-Quran, sehingga tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, orang itu mengalami musibah yang terberat, yaitu hati nuraninya, jiwanya, kolbunya dikunci mati oleh Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, patut kita renungkan Bapak Ibu sebuah hadis Nabi yang berbunyi, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi kita Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusi daruratnya? Ya kita ru'yah dulu. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian setelah itu kita ajarkan orang itu banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dilatih terus. Kemudian setelah jiwanya itu, hati nuraninya mulai terbuka, sudah mengenal Allah ya, maka kita ajak pelan-pelan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Satu misal adalah istiqomah di dalam sholat lima waktu, istiqomah di dalam sholat malam, istiqomah di dalam sholat duha ya. Kemudian banyak ikut kajian atau minimal membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hingga di situ kalau sudah rutin beribadah, zikir kepada Allah atau ikut kajian, disitulah hawa nafsu akan turun, tidak lagi merajalela. Kemudian syaitan itu akan keluar dari tubuh kita, dari tubuh orang itu. Makanya kita senantiasa untuk menjadi ahli zikir ya, jangan ahli fikir. Karena kalau fikir itu yang ada di kepala ini latar belakangnya didampingi oleh hawa nafsu dan setan. Sedangkan zikir itu arahnya kepada qalbu yang di dalamnya ada jiwa dan akal dan mampu berkomunikasi dengan Allah. Keseringan kita beribadah secara istiqomah kepada Allah menyebabkan Allah itu menurunkan cahaya. Apa cahaya itu? Yaitu pertolongan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah. Jadi kalau cahaya itu sudah mengalir dalam diri seseorang, maka dipastikan orang itu berada di dalam lindungan Allah, selalu berada di jalan yang lurus. Andai kata melakukan kehilafan, maka secepatnya Allah akan membetulkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tidak perlu mengalami depresi atau stres, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kehidupan kita pas-pasan, secara ekonomi kita banyak kekurangan, apalagi misalkan mengalami kenaikan harga-harga ekonomi yang begitu luar biasa. Tetapi orang mukmin itu selalu menganggap itu hal yang baik. Orang mukmin itu kalau betul-betul beriman kepada Allah, maka kehidupannya selalu berkesudahan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.